Ya bertaraf internasional, tapi pasti tarifnya juga internasional. Makanya itu tidak boleh kan, tidak ada lagi waktu Menteri Pak Nuh. Mengutamakan seperti yang tertera dalam Sumpah Pemuda, menjunjung itu tidak usah tinggi-tinggi ya, menjunjung bahasa persatuan artinya mengutamakan. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh, tetapi seperti yang sudah saya kirim petikan hari ini, ya waktu itu namanya apa, kalian memberi nama itu quotes of day ya, petikan itu bahwa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Itu yang sudah kita bicarakan. Jadi bukan di mana-mana berbahasa Inggris, karena kalau di mana-mana berbahasa Inggris itu hanya di Indonesia. Di negara-negara itu tidak seperti itu. Pada umumnya mereka menggunakan bahasanya sendiri, yang kita tuh tidak paham kalau tidak ada bahasa Inggrisnya. Di Thailand, Vietnam, Korea, semua ada sih saya contohnya, tapi nanti satu saat akan saya sampaikan bahwa saya ingin membuktikan bahwa tuh kan cuma Indonesia aja yang di mana-mana welcome, di mana-mana di pintu itu puspul aja kan, tidak pernah apa tariknya dorong, tapi sudah ada sih sekarang mending, tapi welcome, semua welcome, mau di lift, mau di mana, di keset-keset itu semua tertulisnya welcome, tidak pernah ada selamat datang. Mengapa harus seperti itu? Padahal orang asing itu juga senang belajar bahasa Indonesia. Ketika dia pulang kampung nanti, ini ya, ternyata welcome itu selamat datang. Kan sama aja kita ke suatu negara, terus kita belajar bahasa sama, itu seneng gitu. Tahu satu atau dua kata aja udah seneng gitu. Jadi jangan kira bahwa semua orang asing akan senang berbahasa Inggris. Dia juga akan senang berbahasa Indonesia kok. Gitu. Nah, itu yang intinya yang minggu lalu. Kemudian, nah sekarang kita berbicara tentang kaidah ejaan. Ejaan itu adalah cara untuk menulis ya. Jadi bukan segala sesuatu tuh, apakah yang disebut bahasa Indonesia yang baik benar, selalu orang mengatakannya bahasa yang sesuai dengan ejaan. Ejaan dari mana? Karena ejaan itu kaitannya dengan bahasa tulis. Lihat aja ini. Pemakaian huruf, penulisan kata, dipisah atau digabung, terus tanda baca, apakah pakai koma atau tidak. Kemudian unsur serapan, apakah analisis atau analisa, apakah bis atau bus. Nah, disinilah diatur gitu. Nah, itulah bagaimana cara menulis. Ejaan yang sudah berlaku di Indonesia sebetulnya bukan hanya dua ejaan ini aja. Sudah ada ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 yang pakai DJ, TJ. Nah, kalau Anda punya buku ini ada di sini sih. Karena itu tidak diperlukan, saya tidak membuat di PPT, tapi di sini ada contoh-contohnya. Bahkan di ejaan yang setelah Van Ophuijsen 1901, kemudian Suwandi 1947, atau Suwandi itu juga disebut dengan ejaan Republik. Nah, di situ masih pakai DJ. Bahkan di situ tidak membedakan antara di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Jadi misalnya gini, ini harus ditulis ya. Nah, kalau di kelas bisa nulis di sini. Misalnya di ejaan yang lama itu, ini ejaan Suwandi itu nama orang atau Republik tahun 1947. Nah, di situ tertulis di kantor dan dipahami itu sama menulisnya menurut ejaan itu. Nah, sekarang untuk dari ejaan dari EYD dan WEBI itu dibedakan. Itu di kantor dipisah, dipahami, digabung. Karena yang satu di sebagai kata depan dan satu lagi di sebagai, ini saya singkat-singkat ya, awalan. Nah, jelas bedanya itu EYD-nya kapital ya. EYD itu gini. Nah, kalau sekarang kita bedakan di sebagai kata depan. Nah, kalau dulu tuh tidak. Nah, sisa era saat itu masih berlaku sekarang, masih digunakan orang atau untuk nah ini
Ini masih ada, ini sisa era yang lama, padahal sejak EYD ini sudah tidak boleh. Apalagi sekarang EYD aja sudah tidak boleh. Nah, untuk tanda untuk pengulangan itu angka 2 dulu itu. Nah, jadi Anda juga biasakan pada saat ujian atau pada saat tugas ya. Nanti kalau tugas, karena tugas saya minta tulis tangan biasanya. Nah, itu jangan ada angka 2 begini. Tetap harus namanya juga bentuk ulang gitu. Nah, itu kalau masih ada yang menggunakan begitu itu sisa-sisa ejaan yang lama gitu. Nah, yang sekarang itu 2. Apakah ini berubah? Tidak. Ejaan yang disempurnakan tahun 72 itu kepres loh, keputusan presiden. Nah, kemudian itu pun mengalami beberapa revisi. Nah, sekaranglah revisinya tahun 2015. Ini sudah kita bicarakan ya singkatan-singkatan yang harus huruf kapital, kemudian diucapkannya juga harus sesuai dengan penulisan atau sesuai dengan bahasa Indonesia. Jadi ini Anda baca IMF, HP, termasuk ini. Gitu ya. Kemudian ini pelafalan kata. Jadi Anda hanya sekadar, bukan sekedar. Ini yang sudah juga kita bicarakan. Kemudian antre juga ketika kita di bank atau di kasir-kasir ketika akhir minggu itu pasti antre, bukan antri. Hati-hati. Antre dari bahasa Belanda, antreden. Ini Arab, ada ada Inggris, risiko, risk. Ini juga Februari. Nah, ini Jawa. Nah, ini nih. Anda, saya harapkan menjadi penggawa Kementerian Keuangan. Penggawa, bukan penggawa. Penggawa kan kepala huru balang gitu ya. Tapi kan sudah seperti inilah penggawa selalu tuh di Kementerian Keuangan. Saya pun dikatakan penggawa bahasa, Pak, bukan penggawa, yang benar penggawa. Nah, jadi kalian saya harapkan menjadi penggawa Kementerian Keuangan, bukan penggawa. Jadi ketika menulis di Facebook atau di apa, coba biasakan menggunakan penggawa. Dan itu akan membuat orang bertanya, loh kok penggawa sih gitu. Nah, iya itu sesuai dengan kamus, sesuai dengan yang dibakukan. Nah, inilah yang diatur dalam ejaan itu ada 4 materi yang kita buat dalam dua pertemuan. Huruf kapital. Nah, huruf kapital digunakan untuk merumuskan nama diri. Nama diri itu nama siapa saja. Nama kita semua itu termasuk nama diri. Kemudian nama lembaga. Nama yayasan, organisasi, peristiwa penting, agama, bahasa, suku bangsa, negara, wilayah, pangkat, jabatan. Nah, itu semua ditulis dengan nama diri. Ditulis dengan huruf kapital dan awal-awalnya saja yang kapital. Untuk nama jabatan seperti gubernur atau kapolda, nah pasti diikuti nama wilayahnya kan. Nah, itu ditulis dengan huruf kapital jika diikuti nama wilayahnya. Tetapi kalau tidak, ya huruf kecil. Semua kapolda hadir dalam rapat itu. Nah, kapolda itu kan tidak hanya satu. Ya. Kalau Kapolri hanya satu. Pada hari ini Kapolri, nah satu, memanggil beberapa orang Kapolda. Nah, Kapolda itu kecil, gubernur juga kecil, direktur jenderal, jangan kira direktur jenderal itu pasti besar. Ya mungkin iya sih besar badannya, gitu kan, orangnya pasti besar. Kayaknya nggak ada di direktur jenderal segede saya ya, yang semampai gitu nggak ada. Tetapi menulisnya tetap dengan huruf kecil, mau gemuk mau apa, bahkan di suatu daerah atau gini, ini gubernur, di situ apa di surat atas nama, kenapa gubernur harus kapital di situ, semua kapital gitu? Ya enggak, kan gubernur Bu, apa hubungannya?
Enggak ada. Kalau gubernur diikuti namanya, gubernur Sumatera Utara, gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Tengah, nah itu kan namanya. Tapi hari ini beberapa orang gubernur berkumpul di Jakarta. Nah, beberapa orang gubernur mana saja? Hari ini beberapa orang direktur jenderal akan dilantik. Nah, siapa saja direktur jenderalnya? Ada direktur jenderal pajak, direktur jenderal anggaran, direktur jenderal bea dan cukai misalnya. Nah, itu baru diikuti namanya kan huruf kapital. Nah, ini semua saya rangkum aja karena tidak per salindia. Ini perhatikan. Ini salindia ya, salindia itu slide. Nah, bahasa Jawane slide. Nah, bahasa Indonesianya salindia gitu ya. Nah, ini nama pangkat kan diikuti nama, tapi kalau pangkat tidak diikuti nama tidak, tetap huruf kecil. Gelar keagamaan, kehormatan, keturunan. Nah, itu pun diikuti nama. Kalau tidak diikuti nama, salat Jumat kemarin dipimpin oleh seorang haji. Nah, hajinya kecil. Tetapi siapa? Haji Bakir misalnya. Nah, ini kapital diikuti nama. Begitu juga sultan. Kemudian diikuti nama ya. Nah, di sini yang dimiringkan, perhatikan ya. Ini baca yang ini. Yang dimiringkan dalam PowerPoint atau salindia ini menunjukkan penekanan. Bukan berarti nanti pada saat Anda menulis harus dimiringkan, tidak. Ini kan maksudnya yang sedang dibicarakan. Nggak usah si Haji Bakirnya dimiringkan. Enggak, ini untuk penekanan aja. Kenapa Hamengkubuwono-nya dimiringkan? Ini untuk penekanan bahwa dalam kalimat ini inilah yang sedang dibicarakan. Jelas ya? Ini nama keturunan Raden Ajeng. Nah, Tuhan. Nama Tuhan dan penggantinya ini nih, mu dan nya yang sering itu. Nah, saya sering melihat tulisan-tulisan yang salah untuk hambamu dan hambanya. Nya juga atas petunjuknya. Nah, ini juga harus pakai tanda hubung. Kecuali petunjuknya itu mengacu kepada orang ketiga. Kalau di sini pasti mengacu kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu harus pakai tanda hubung karena pasti huruf kapital penggantinya itu. Nya, kemudian mu atas petunjuk Dia yang Maha Kuasa misalnya. Itu juga semua ditulis dengan huruf kapital. Kemudian maha diikuti kata dasar dan maha diikuti kata berimbuhan. Beda. Kalau kata dasar huruf kecil, maha yang mengacu kepada Tuhan tentunya ya. Maha pengasih itu pengasih, pemurah, penyayang itu kata berimbuhan itu dengan huruf awal kapital. Nah, kemudian kitab suci juga. Nah, kemudian bangsa, nama bangsa itu namanya saja ya. Kata bangsanya tidak. Begitu juga bahasa ya. Suku juga tidak ditulis dengan huruf kapital semua. Ya. Kemudian nah ini ke Inggris-Inggrisan alias bahasa Perancisnya keminggris. Nah, keminggris itu kan kita. Orang Indonesia keminggris lah ya. Ya, Danela. Di mana-mana semua program, semua kenapa sih harus pakai bahasa Inggris? Ih, nggak malu ya kita punya bahasa sendiri kok. Kenapa harus pakai bahasa Inggris gitu? Bukan biar pinter, bukan gitu caranya kalau mau pinter. Latihan sendiri bisa, boleh. Misalnya dalam hari tertentu Anda berkomunikasi di luar kelas nih ya, untuk berlatih pakai bahasa Inggris boleh. Tetapi bukan malah ke Inggris. Semua acara, semua program. Ini saya juga baru menegur di kampus lain, apalah. Semua pakai bahasa Inggris. Keren, baru tingkat 1 itu. Terus saya kebetulan dia menulis di status WA, ya udah saya jawab, kenapa harus pakai bahasa Inggris? Saya bilang gitu. Terus saya kirim yang itu. Utamakan itu ini gini. Ya Bu, itu baru konsep katanya. Ya nggak mungkin baru konsep, pasti dia yang bikin kan kakak-kakak tingkatnya. Nggak mungkin juga kan dia tingkat 1 mau negur
Kak atau apa misalnya kata Bu Rini ya nggak mungkin juga begitu kan. Nah jadi susah ini kita itu untuk makanya kita mulai gitu jangan udahlah udah biasa gitu jangan begitu. Di dalam istilah pajak minggu lalu kan ada yang bertanya boleh pakai bahasa asing ya boleh tapi cetak miring kalau belum ada tapi kalau seperti teks amnesti kan sudah ada. Pas sudah ada bahasa Indonesia ya udah pakai aja Indonesia gitu. Jangan di mana-mana tax terus. Kelas pajak, kenapa harus kelas teks? Sekarang tuh banyaknya juga ini gabungan-gabungan, bukan hanya di stan, wall juga kan, ujian online. Nah, gabungan bukan, ujiannya Indonesia, online-nya ini. Di instansi lain juga ada apa gitu, pasti pakai O dan L. Apa ya? Saya lupa tuh tadi baca itu. Jadi jangan begitu. Inggris, pokoknya jangan selingkuh gitu. Ketika Inggris ya Inggris, ketika Indonesia. Kemudian tahun. Bentar ya, saya ambil minum dulu. Dari tadi belum minum. Silakan minum sendiri-sendiri ya. Ambil sendiri-sendiri. Peristiwa penting, Lebaran, Natal, Nyepi, Waisak, nama-nama hari raya kan, semua ditulis dengan huruf kapital awalnya. Bulan, nama hari-hari bersejarah. Nah, ini berdasarkan ini semua kegiatan, peristiwa penting di kantor, misalnya pelatihan ini, pelatihan itu, nah itu ditulis dengan huruf kapital. Ya, sama dengan ini. Nah, nama kota, provinsi, tapi jangan terkecoh ada pisang Ambon, apalagi jambu Bangkok, kacang Bogor, kacang Bandung. Itu tidak ditulis dengan huruf kapital, walaupun ada nama wilayahnya. Gula Jawa, kalau orang Jawa besar kecil. Orang Jawa besar kecil, halo, semua boleh jawab. Besar mungkin. Orang Jawa, ya orang kecil, Jawa sih ada yang kecil, Bu. Kecil, Bu. Kalau orang Jawa itu ada yang besar dan ada yang kecil. Ya kan? Menulisnya ya, baru. Kan saya kan nanyanya orang Jawa. Orang Jawa besar atau kecil? Ya kalau orangnya sih ada yang besar ada yang kecil, tetapi menulisnya orangnya kecil. Jawanya saja. Sama dengan suku ya. Gitu. Terus apalagi yang pakai jeruk Bali. Nah, jeruk Bali besar kecil. Ada yang orang Bali. Apakah ini jeruk dari Bali? Ya enggak lah, di sini juga ada. Kecuali empek-empek yang diolah, empek-empek. Ada yang dari Palembang. Nah, ini baru. Batik. Sudah mau habis ya, tinggal 10 menit. Batik Pekalongan. Pekalongannya saja yang besar. Tapi batik Kumeli itu kecil jenisnya. Tapi batik Pekalongan, batik Jogja itu Pekalongannya saja dan Jogjanya yang kapital. Nanti kalau habis udah biarkan aja ya. Nanti saya ini lagi undang lagi. Ya, jadi sekali lagi mengapa ini Ambon, pisang Ambon, Jawa Tengah, gula Jawa itu dimiringkan ini nih baca. Hanya untuk menekankan karena saya sedang berbicara tentang penulisan itu gitu. Bukan berarti nanti ketika ujian atau ketika tugas kemudian semua kayak gini dimiringkan, bukan. Ini untuk menekankan saya ya, sekali lagi jangan salah kaprah. Dan kalau misalnya
tulisan tangan kan kalian juga tidak mungkin miring ya. Kalau tidak mungkin miring, itu kata yang dimiringkan itulah yang di garis bawahin gitu. Di sini nggak bisa sih ya. Di sini judul buku, nanti ada di sini judul buku. Nah, kemudian gelar. Gelar itu baik di belakang maupun di depan itu menggunakan tanda titik, ya. Tetapi kalau di belakang selain titik, ini kan kalau di depan ada titiknya titik, ini titik. Tapi kalau di belakang juga koma supaya membedakan dengan nama orang. Karena kalau ini MA saja bukan gelar. Misalnya gini. Misalnya Donella S. Nah, berarti ini gelar. Tapi kalau tidak pakai kalau yang kedua itu apa? Nama yang disingkat. Mungkin namanya yang panjang, mungkin nama ayahnya gitu. Nah, beda yang atas dan yang bawah. Intinya kalau yang ke gelar di belakang itu pembedanya ada koma. Jadi gini aja, kalau yang saya tulis di ini di grup percakapan, grup bincang, grup perbincangan juga bisa. Ditulis aja karena tidak semua saya masukkan ke PPT ya. Ini aja sudah 53. 53 betul nggak di Anda? Supaya nggak salah kirim gitu. Benar nggak, Donella? Ada 53 salin dia nggak? Takutnya saya ada kan ada berapa? 53, Bu. Ya. 53,5. Enggak, mutilasi nanti. Kayak tadi saya mutilasi saya kepalanya, zoomnya. Ya, nah kemudian saudara SDM. Nah, ada juga orang sering menyingkatnya dengan Bapak juga ya, Bapak BPK. Tapi masalahnya saya suka ini apa? Bagaimana dengan Ibu gitu? Ibu masa mau disingkat Ibu? Nah, makanya sekarang Bapak dilengkapkan aja. Nah, ini. Kalau ini memang benar-benar harus miring ini. Mengapa? Karena ini nama buku. Dan perhatikan, tolong perhatikan, kalau Anda ada sambungan begini, berarti yang di garis bawahin gini kan? Nah, nanti setelahnya ujian dan tugas. Ujian kan Anda nulis. Nah, kalau ada yang miring-miring gini, di garis bawahi gini. Tapi garis bawahnya jangan salah. Hampir semua salah. Jadi 1, terus 2, ini garis bawah misalnya garis bawah. Terus 3. Nah, gitu. Jadi bukan garis bawahnya panjang. Nah, suka ada yang kreatif. Garis bawah, ditambahin. Dalam hal ini garis bawah berarti cetak miring. Tahu saya juga. Lawang yang nyuruh saya kok. Terlalu rajin itu anak. Ya, nah jadi seperti ini kan 2 nih. Ada sih yang suka betul, yang betul berarti merhatiin dia. 1 garis bawah. Terus ini garis bawah juga. Nah, karena nggak mungkin kalau kalian mau miring. Ketika tulisan tangan kan kalian nggak mungkin bisa miring gitu. Nah, tapi kalimat ini memang miring. Coba buatlah kalimat, ini mengkhususkan ya. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata bendahara, koma, pajak, koma. Nah, itu berarti kata-kata yang sedang dibicarakan di situ dicetak miring. Jelas ya sampai sini? Jelas, Haris? Halo, yang lainnya Jelas, Bu. masih adakah di situ? Bu, saya pengen tanya, Bu. Ya. Kan soal judul buku saya pernah ngeliat kalau itu nggak dimiringin tapi pakai tanda petik, itu benar nggak, Bu? Enggak, kalau buku majalah surat kabar itu miring. Kalau tanda petik 2
2 gitu kan, kiri kanan, itu judul artikel atau judul makalah atau diktat, misalnya dosen memberi Anda diktat kuliah. Nah, kemudian diktat kuliah itu Anda jadikan referensi di KTTA dan harus dituliskan di daftar pustaka karena Anda ada juga mengutip. Nah, itu baru tanda petik 2 gitu. Kalau diktat itu diterbitkan tuh gini. Kalau buku ini ada ini nih kan. Kayak gini-gini nih. Ini kan barcode nih, lihat deh. Nah, kalau buku tuh pasti ada ininya nih, ada barcode-nya. Ini pasti buku gitu loh. Dan ada penerbitnya kan di sini, misalnya Akademika Presindo. Nah, itu pasti buku. Bukan fisik loh ya, bukan fisiknya. Gini, contohnya gini. Saya beberapa waktu yang lalu kan mengajar di BPPK, Badan Diklat Keuangan. Dulu tuh ada ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah. Nah, saya membuat modul. Modul itu kan bentuknya seperti buku, Mbak. Ada sih bukunya juga. Nah, lebih besar daripada ini. Ininya juga sampulnya juga yang tebal. Seperti buku aja pokoknya. Tetapi itu kan hanya digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk diklat. Tidak diterbitkan. Nah, kalaupun misalnya Anda menemukan modul itu dan ternyata Anda mengambil dan menjadikannya referensi, boleh, tapi menulisnya tetap pakai tanda petik 2 ganda. Karena beda dengan ini. Ini kan ada ini. Padahal ada sih bukunya, coba. Itu besar bukunya, seperti buku aja gitu. Tapi sekali lagi bukan karena fisiknya. Jelas ya? Jadi itu bedanya. Ya, Bu. Majalah surat kabar, ya, makalah apapun lah pokoknya. Disertasi aja. Misalnya Anda mengambil dari disertasi, tesis, kalau belum diterbitkan ya tanda petik 2. Jelas ya. Nanti kalau habis ini aja, tunggu aja ya, saya undang lagi. Nah, ini kata asing. Istilah pajak boleh saja menggunakan kata asing, boleh. Kalau memang tidak ada. Tapi kalau sudah ada, ngapain juga pakai kata asing gitu. Nah, misalnya ini, eksekutif, ini gitu ya. Nah, terus ini huruf kecil ya. Kenapa kepisah ya di sini? Kecuali yang kecilkan, diedit aja. Disunting tuh diedit. Saya kan editor, penyunting gitu. Tapi kalau menyunting gadis nggak bisa disebut dengan editor. Ini Anda sudah lulus mau menyunting siapa? Menyunting anak stan juga, Bu, bagus. Nah, itu nggak bisa disebut editor. Menyunting bahasa, menyunting isi itu editor. Misalnya beberapa waktu bulan yang lalu Ibu Hani meminta saya menyunting buku itu loh, Himpunan Peraturan Mahasiswa STAN. Nah, itu juga bentuknya seperti buku loh. Tapi ketika Anda jadikan referensi, tetap aja menulisnya tanda petik karena itu hanya digunakan di lingkungan STAN dan tidak ada ininya. Kalau ada barcode gini kan ini diperjualbelikan. Ini kan enggak, hanya untuk kita aja. Ini nama manggis. Ya, biasanya kalau ada nama latinnya itu huruf kecil, tapi